mensosialisasikan tentang terjadinya tentang bencana alam. Tentang bencana alam. Oke. Sepanjang ini dalam kehidupan katong sebagai guru dan sebagai siswa, pasti katong mengetahui bahwa bencana itu sebenarnya apa. Toh? Bencana itu sebenarnya apa? Bencana adalah salah satu masalah atau salah satu kejadian yang terjadi tanpa diketahui oleh siapapun dia. Itu tergantung alam itu sendiri. Bisa paham? Oke. Kita lihat terus. Bencana alam ini sebelum saya menjabarkan sedikit sosialisasi tentang bencana ini. Setidaknya anak-anak mesti tahu bahwa apakah definisi dari bencana itu sendiri. Oh? Definisi itu menyebutkan bahwa bencana itu disebabkan oleh faktor alam atau non alam dan manusia. Yang tadi saya bilang itu tuh, itu tergantung pada alam dan manusia. Bisa paham? Definisi dari bencana adalah faktor ketergantungan antara non alam dan manusia. Jadi bagaimana kita sebagai manusia bicara tentang definisi tadi saya sudah bilang tuh, alam itu terjadi, bencana itu terjadi juga itu karena alam itu sendiri. Kalau di sisi lain alam dan manusia, alam itu terjadi tanpa diduga oleh kita manusia. Tetapi mengapa sampai definisi bilang alam non manusia dan alam dan manusia? Karena manusia juga yang membuat sampai bencana itu juga bisa terjadi. Kalau bicara tentang alam tidak terduga. Tak terduga bahwa seperti bencana alam, gempa bumi itu terjadi karena apa? Karena alam. Tapi kalau manusia, bencana itu terjadi karena bencana alam itu terjadi juga karena manusia itu sendiri. Karena salah satunya adalah penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan banjir. Sehingga jangan kau berpikir bahwa bencana alam itu tidak bencana alam atau gempa bumi itu tidak membawa dampak kerusakan, tapi membawa dampak kerusakan yang cukup luar biasa sampai ada korban jiwa. Kalau alam, jadi penyebab terjadinya, kita masuk penyebab terjadinya bencana alam. Bencana alam itu secara alam dan bencana alam yang manusia lakukan. Tadi saya sudah bilang itu toh, sesuai dengan dia punya definisi. Itu kalau alam itu terjadi karena alam itu sendiri. Ada pergeseran antara gunung di bawah laut ini, pergeseran terjadi di dasar laut sehingga membuat sampai bencana yang dong bilang kata gempa bumi itu akan terjadi karena alam itu sendiri. Tetapi kalau manusia yang membuat sampai bencana alam itu terjadi kan, contohnya banjir, karena itu ulah manusia sendiri. Manusia itu dia
Dia sembarangan untuk melakukan bukan saja penebangan hutan secara liar, tapi dia pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Dia saat manusia itu melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya, mereka buang pada selokan-selokan yang mengakibatnya kan selokan itu dia apa? Bahasa rumah bilang apa? Bahasa di dalam ini bagaimana bilang tatrop, tasumbat, sehingga air tidak jalan lancar yang membuat sampai banjir itu dia terjadi. Itu karena ulah manusia sendiri. Bisa paham? Bisa. Nah, jadi jangan kamu bilang bencana alam itu ada karena alam itu sendiri, karena alam itu mau adakan perubahan atau apakah perubahan gravitasi ya tidak. Kalau yang disebut gempa bumi itu terjadi itu karena alam itu sendiri. Tapi kalau yang manusia berarti bencana yang bukan saja alam itu sendiri yang ini. Ada longsor, tiba-tiba longsor juga toh. Tiba-tiba longsor itu memang itu alam juga. Tapi kadang-kadang itu dibuat oleh manusia. Mengapa longsor? Karena terlalu pacul. Pacul mau pembangunan ini sehingga pacul sampai kedudukan tanah tidak stabil, tidak rata, tidak ini lagi, sehingga hujan terus longsor. Itu. Jadi ketika itu jangan sampai kamu harus mampu untuk memahami mana bencana alam yang terjadi karena alam itu sendiri dan mana yang terjadi karena ulah manusia. Oke. Kita lihat terus. Jadi faktor alam dan faktor non alam. Tadi faktor alam itu tadi gempa bumi itu, sementara non alam itu yang perbuatan manusia itu yang tadi saya bilang. Perbuatan manusia itu. Jadi ada dua faktor bencana. Bencana alam itu non alam dan alam. Alam itu yang terjadi tanpa kita sadari toh, yang terjadi tiba-tiba. Tetapi kalau yang non alam ini terjadi karena ulah manusia. Peristiwa itu terjadi karena ulah manusia karena itu. Karena tidak ada kesadaran dari pihak kita manusia itu sendiri. Sudah tahu itu sudah tahu tanah itu dia tidak bisa dipergunakan untuk membangun. Mengapa harus dipacul? Mengapa harus buang sampah sembarangan? Mengakibatkan penyumbatan terhadap selokan. Lalu ketika hujan banjir mau dipersalahkan siapa? Tidak bisa. Tapi kalau faktor bencana yang terjadi karena faktor alam, tidak bisa biar satu orang pun tidak bisa dapat menggugat itu akan tetap terjadi dan membawa korban yang cukup luar biasa. Oke, kita masuk terus. Kita bicara tentang faktor alam dan non alam. Kita bicara kalau tentang faktor alam itu berarti gempa bumi. Toh? Gempa bumi itu merupakan fenomena alam yang terjadi akibat pergeseran lapisan bumi. Itu yang terjadi karena alam itu sendiri. Pergeseran kan manusia tidak buat. Toh? Manusia bisa buat pergeseran. Bisa pipa laut? Tidak bisa. Pergeseran lapisan bumi sehingga menimbulkan gempa bumi. Toh? Gempa bumi yang terjadi itu karena faktor alam itu sendiri. Nah, jadi kita lihat bagaimana ciri-ciri gempa bumi. Ciri-ciri gempa bumi ciri-ciri gempa bumi sih. Ciri-ciri gempa bumi itu berdasarkan ilmiah itu
peningkatan aktivitas seismik. Seismik itu adalah peningkatan frekuensi dan kekuatan gempa kecil atau foreshock di suatu daerah yang menunjukkan kemungkinan terjadinya gempa bumi yang lebih besar. Jadi dengar sini, pemantauan aktivitas seismik oleh lembaga seperti Badan Meteorologi itu, dia mengetahui bahwa nanti gempa bumi ini dia terjadi ini sangat dahsyat di daerah ini. Terus dia terjadi di daerah ini sangat dia punya dampaknya tidak terlalu besar. Itu ada badan meteorologi yang menangani terjadinya gempa. Jadi dukung alat itu sudah mendeteksi bahwa sebentar ada terjadinya gempa di daerah Maluku, lebih khusus di Kepulauan Tanimbar, tetapi di bagian daerah selatan atau di bagian daerah barat daya. Bisa paham? Oke, kita pindah terus. Jadi yang kedua, kita bicara tentang tentang ciri-ciri gempa bumi ini. Itu yang tadi pertama itu tadi pertama berdasarkan ilmiah itu peningkatan aktivitas seismik. Yang kedua itu perubahan perilaku hewan. Kamu dengar sini. Jadi beberapa hewan seperti burung, ular, atau mamalia kecil yang diyakini peka terhadap perubahan medan elektromagnetik atau getaran tanah yang terjadi sebelum gempa bumi. Itu perilaku hewan itu dia menunjukkan. Makanya dia seperti akan terjadi gempa bumi itu macam contoh burung yang tidak pernah berkicau, atau anjing yang tidak pernah menggonggong. Dia itu punya kayak sistemnya nalurinya dia ini dengan gempa yang akan terjadi tanah ini Jadi anjing setiap hari gonggong kasih, burung yang setiap hari yang tidak pernah berkicau, dia bisa berkicau sampai itu tandanya itu akan terjadi gempa bumi. Jadi perubahan perilaku hewan itu dia menunjukkan bahwa akan terjadinya gempa bumi, atau itu disebut sebagai elektromagnetik atau getaran tanah yang terjadi sebelum gempa bumi itu dilakukan. Hewan itu dia bisa merasakan. Jadi kalau burung itu tidak pernah burung itu dia berkicau, saya pernah tapi ketika dia sudah berkicau berulang-ulang dan setiap hari atau sepanjang itu, maka itu perlu kita was-was terhadap gempa bumi yang akan terjadi pada kita tidak tahu waktu, tapi kita tetap harus was-was. Biasa kata dulu di santai-santai orang tua bilang, anjing bisa pernah bakobok sampai ayam-ayam ini bisa pernah bakobok sampai itu, tapi tempo-tempo lah ayam-ayam bisa bakobok, anjing saja. Itu tandanya perilaku hewan. Orang tua yang dong tahu bilang kata itu nanti sebentar nanti ada terjadi gempa. Ada terjadi gempa karena tidak pernah hewan ini dia berkicau atau burung atau anjing ini menggonggong atau kucing ini meraung Tetapi setiap malam ini sudah beberapa hari sampai mau 1 bulan ini, karena itu ada perubahan mereka peka terhadap perubahan medan elektromagnetik atau getaran tanah. Jadi mereka tahu bahwa nanti itu gempa, jadi mereka sudah mulai perubahan perilaku. Jadi kamu sudah bisa dengar kalau burung ini sebenarnya berkicau, tapi ketika dia berkicau, dia tetap bersiul sampai sepanjang hari, berarti nanti pasti ada sesuatu. Ada gempa bumi. Itu yang kedua. Peningkatan kadar radon. Ketiga radon adalah gas radioaktif alami yang ditemukan dalam batuan. Kenaikan kadar radon di air tanah atau udara itu bisa menunjukkan adanya tekanan yang retakan pada batuan yang terjadi
sebuah gempa bumi. Jadi kamu lihat peningkatan kadar radon itu. Radon adalah gas radioaktif alami yang ditemukan dalam batuan. Jadi ketika kenaikan kadar radon di atas air, air tanah atau udara bisa menunjukkan adanya tekanan yang retak pada batuan yang terjadi sebelum gempa bumi itu. Kayak yang terjadi di Tenaman itu. Bisa toh? Yang belum naik itu radon. Itu disebut sebagai radon. Ada di dalam batuan itu tuh. Radon di dalam batuan yang timbul itu disebut radon. Akibatnya terjadi gempa toh? Itu terjadi gempa bumi yang tidak terpikirkan oleh manusia. Itu terjadi karena faktor alam. Yang keempat, perubahan muka air tanah. Gempa bumi itu dapat mempengaruhi tinggi permukaan air tanah, penurunan dan kenaikan yang signifikan pada sumur atau pada air laut, air pasang dan air sumur. Kamu bisa lihat sampai air naik itu lebih dari batas, maka itu tandanya akan terjadi gempa bumi. Akan terjadi gempa bumi. Toh? Jadi kamu lihat, saya tadi bilang toh, kalau kamu perhatikan air itu dekat sini, itu terjadi karena faktor alam ya. Alam itu dia sendiri, itu gempa bumi toh. Dia terjadi kalau kamu perhatikan air naik, air turun, air tidak naik, tidak sama seperti biasa. Air dia ketika naik, dia naik, itu dia dia punya kenaikan air itu lebih tinggi dari kapasitas yang sudah dari atas pantai itu naik sampai di atas, berarti itu sudah. Kita tunggu, itu waktunya tandanya akan terjadi gempa bumi. Bisa paham? Bisa ya Bu. Oke, yang kedua, ciri-ciri berdasarkan kearifan lokal. Tadi saya sudah bilang toh, suara gemuruh di dalam bumi ini. Beberapa masyarakat di wilayah tertentu melaporkan mendengar suara gemuruh atau dentuman dalam bumi ini sebelum gempa terjadi yang diyakini oleh pergeseran lempengan tektonik. Yang kamu dengar gemuruh itu, guntur-guntur itu gemuruh. Itu terjadi karena lempengan tektonik. Perilaku hewan yang tadi itu sama lain. Perilaku aneh hewan yang hewan ternak seperti sapi, kambing atau ayam sering juga perilaku gelisah atau tidak biasa sebelum gempa bumi. Jadi kearifan kali berdasarkan kearifan lokal ini, suara gemuruh dalam mulai itu kayak guntur petir. Toh itu tandanya pergeseran lempeng tektonik. Sementara perilaku aneh hewan ternak yang tadi yang ibu ada bilang itu sama. Terus air laut yang surut tiba-tiba surut, tiba-tiba pasang, toh tiba-tiba kering sampai itu kamu sudah bisa tahu bahwa nanti sebentar pasti terjadi gempa bumi. Oke, kita masuk. Cara menghadapi gempa bumi ini bagaimana? Ada beberapa cara dalam menghadapi gempa bumi. Yang pertama, jika berada di dalam rumah jangan panik. Kita jangan panik. Jangan kamu berlari pas gempa bumi, kamu berlari keluar, tidak bisa. Berlindung di bawah meja atau
di tempat tidur, bisa juga dengan melindungi kepala dan menggunakan bantal untuk atau benda lainnya. Jangan mendekati seperti mendekati rak buku. Sebab itu mencegah supaya kamu tidak kenal apa reruntuhan itu barang bangunan atau ini. Jangan kamu langsung pas gempa ini langsung lari keluar. Kamu tahu kata bahwa ada pohon-pohon yang tinggi yang nanti akan tumbang lalu jatuh, terus aliran listrik kabel putus ke kanan, terus bikin kamu sendiri sampai korban. Lalu yang mati toh. Jadi kalau ada gempa tidak boleh melarikan diri, tapi kita harus menghindar dari kayak lemari, dari ini jendela kaca ini. Karena ketika ada getaran pasti jendela ini dia retak lalu dia lepas dari dia punya ini, jadi dia langsung gugur, kacanya gugur, bisa karena atau jendelanya terlepas lalu karena kalau mati siapa yang mau ini. Nah itu hal yang perlu kamu ketika bencana atau cara menghadapi gempa bumi itu seperti itu. Jika berada dalam rumah jangan panik dan jangan berlari keluar. Yang kedua, jika berada di rumah jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing yang terjal, pohon atau tiang listrik atau segala yang berpotensi akan roboh patah saat gempa. Usahakan lari keluar untuk mencari tanah lapang. Tanah lapang itu tanah lapangan toh, tanah luas yang tidak ada satu pohon pun di dalam tanah itu. Yang ada pohon, yang ada tiang listrik, yang ada. Yang berikut yang ketiga, jika sedang mengendarai kendaraan, segera berhenti di tempat yang terbuka. Jadi kalau ada mengendarai kendaraan atau sepeda motor atau mobil atau beca atau apa saja, ketika gempa berhenti, stop, lalu keluar dari kendaraan itu, lalu mencari tanah lapang lah, mencari tempat perlindungan yang aman sehingga tidak celaka. Toh? Oke. Yang keempat, yang kelima. Keempat, jika sedang berada di dalam kereta api, berpeganglah dengan erat pada tiang agar tidak terjatuh. Bila kereta api itu dia mendadak berhenti karena Terus yang kelima, jika seorang berada di pantai atau gunung, cari tempat yang aman. Karena jangan dekati pantai, karena gempa bumi itu berpotensi menimbulkan tsunami. Kamu bisa lihat, nonton, kamu bisa lihat di YouTube tsunami yang terjadi di Aceh itu tidak disangka atau tidak diduga itu akan terjadi. Tiba-tiba orang ada tidur, datang gempa bumi, datang tsunami, datang tsunami, mati. Sementara menghayal tidur ada napas, ada bajalan, tapi pikiran kosong ini mati, kayu. Tinggilah suhe, pecek pono dalam muka habis. Sembako dapat yang ada mama mana saya ada. Mati saya tahu kata bang dia ada di mana. Jadi itu perlu kita perlu mengadakan sosialisasi, karena pada akhir-akhir tahun ini, sepanjang tahun ini banyak terjadi bencana alam, banyak terjadi bencana alam yang mengakibatkan korban yang cukup luar biasa. Jadi perlu kita sampaikan bagi kamu agar walaupun materi ini hanya cuma sedikit, tapi mampu untuk mengingatkan kamu bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi gempa di mana-mana. Jadi apa yang perlu kamu ketahui untuk menghindari dari gempa itu, ini yang harus kami sampaikan.
kami sampaikan bagi kamu sebagai para siswi SMP Negeri 5 Bermaktian, agar terjadi, kalau memang terjadi gempa, yang patut kita hindari adalah ini, yang patut kita lakukan adalah ini. Toh, harus mencari tempat perlindungan yang aman, yang tidak akan menimbulkan kematian. Terus yang terakhir sekali, gempa itu terjadi karena kondisi psikologis masyarakat bisa terguncang. Kondisi psikologis, mental, toh, ketakutan, ada kalanya stroke sampai penyakit tidak datang, tapi karena itu, karena gempa terjadi kaget, mati. Toh, saat gempa itu terjadi kondisi manusia ini psikologis ini dia terganggu. Rasa takut itu tidak pernah hilang dan habis. Kan pernah kamu kalau gempa kamu lari, kamu tidak takut. Kita mau pisah tapi kita mau pisah tapi kita takut. Lu bilang jam 12 lewat 15 menit ini ada gempa. Jadi kita ada perasaan takut. Ada perasaan takut, kondisi psikologis yang membuat kita sampai kita bisa terguncang, kita karena takut dong, bisa bolong takut pas getaran begini langsung mati. Ada orang yang karena kondisi kesehatannya darah tinggi, tiba-tiba begitu langsung nih. Kadang-kadang semua orang bilang nanti jam 12 lewat 5 nanti ada gempa. Gempa dengan dia punya skala Richter, dia punya guncangan itu sangat besar. Bikin orang kalau gempa orang langsung mati. Karena terganggu psikologis. Toh, bisa paham kan? Bisa. Terganggu pikiran, tidak bisa tenang. Akibatnya wasdek. Makanya itu perlu kami sosialisasikan bahwa walaupun kita dirundung banyak ada bencana alam, bencana alam itu bencana alam yang dilakukan secara otomatis oleh manusia, penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan banjir, pembuangan sampah tidak pada tempatnya yang mengakibatkan banjir, terus pembuangan sampah yang basah, membuat polusi udara yang membuat sampai kita ini tidak sehat. Itu yang dilakukan oleh manusia non alam. Tapi yang dilakukan oleh manusia itu adalah itu bencana alam, bencana alam kayak banjir itu yang dilakukan oleh manusia, atau polusi udara itu dilakukan oleh manusia. Tetapi kalau gempa bumi itu faktornya adalah alam itu sendiri. Jadi saya tekankan di sini bahwa ketika kita tidak minta gempa bumi terjadi di sini, gempa bumi ini terjadi karena pergeseran lempengan yang ada di dalam bumi ini sehingga mengakibatkan gempa. Bencana alam yang terjadi di dalam di tengah-tengah katong ini, bencana alam itu dilakukan oleh manusia. Yang orang bilang non alam. Non alam berarti bukan alam yang bikin, tapi manusia yang melakukan. Kesalahan manusia yang membuat sampai manusia itu dia menerima dampak negatif. Dampak negatif dari penebangan hutan secara liar itu adalah erosi, pengikisan, lalu hujan datang terus langsung banjir, lalu katong mati semua. Bisa paham? Oke. Untuk itu materinya sampai di sini saja. Lalu saya harap supaya ketika materinya sudah disampaikan, kita tetap semua harus hati-hati dalam menjaga lingkungan alam, lingkungan tempat kita tinggal, dengan cara satu tidak penebangan hutan atau pohon secara liar yang mengakibatkan penyikisan,
atau mengakibatkan banjir. Terus pembuangan sampah harus pada tempatnya agar tidak terjadi polusi udara yang mengakibatkan sampai kita semua mendapat penyakit. Pembuangan sampah harus pada tempatnya dan pembuangan sampah harus pada tempatnya dan jangan membuang sampah itu pada got-got atau saluran-saluran yang sudah disiapkan untuk pembuangan air limbah itu. Karena kalau dibuang ke dalam got maka nanti terjadi banjir. Jadi tetap kita waspada dalam menghadapi bencana alam, lebih khusus gempa bumi ini. Gempa bumi dan bencana alam yang dilakukan oleh kita manusia sendiri. Demikian sosialisasi di hari ini dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi baik dari siswa-siswi SMP Negeri 5 Welmaktian. Shalom dan selamat siang. Selamat siang, Pak Guru.